Selamat sore dan selamat datang di acara Pentas Teater Semu 95. Yang kami hormati Dewan Juri serta Bapak Ibu Guru yang hadir pada sore hari ini dan penonton yang berbahagia. Bersih desa segera akan berlangsung. Pak Bekal yang meminta Pak Dalang menggelar lakon Semar Mencari Raga. Hal ini membuat Pak Dalang bimbang. Pak Dalang tak tahu akan adanya lakon itu. Pasang kusut antara warga pun terjadi. Di waktu yang sama, Sultan salah seorang penggiring Pak Dalang yang termasuk mencibir ketidakmampuan menciptakan lakon baru. Akankah Pak Dalang membuat lakon baru atau tetap mempertahankan Semar Mencari Raga? Dalam rangka Festival Teater Pelajar Jakarta Barat, dengan bangga Teater Semu 95 mempersembahkan Semar Mencari Raga alias dengan 1000 foto disutradarai oleh Ridwan Arifin. Selamat menyaksikan.
kita pentas, kalau Pak Dalam bilang pentas. Tapi kalau Pak Dalam bilang tidak jadi pentas, ya kita tidak jadi pentas. Jadi kita ini sama dengan wayang, tergantung dalamnya. Lalu Pak Dalam bilang apa? Kamu tanya saja sendiri. Aduh, kalau sampai kita tidak jadi pentas, repot, celaka. Honor pentas ini saya sudah janjikan pada Mas Mendek. Saya sudah terlanjur kredit kompor, wajan, sama kacamata. Kalau kita tidak jadi pentas, lantas utang saya cicil pakai apa? Harus saya bayar dengan apa? Apa? Saya bayar dengan daun pisang. Kalau tukang kreditnya mau, bayar saja. Mau ndasmu? Makanya Tom, jangan suka mengetahui apa yang belum terjadi. Tapi gini yo, kalau pentas bersih desa kan pasti. Coba, sudah berapa tahun kalian hidup di desa ini? Sebelum kita bisa memukul gamelan, kita sudah bisa memastikan bahwa akan ada pertunjukan wayang dalam rangka bersih desa ini. Sekarang tiba-tiba Pak Dalang berubah adat. Upacara pembukaan sudah berlangsung, tapi Pak Dalang belum memutuskan kita akan pentas atau tidak. Apa itu tidak berarti? Gak bisa nyicil kompor. Iya, kompor buat bakar semua itu. Oh, jangan. Kalau mulut saya dibakar, lalu saya harus nyinden pakai apa? Dan lagi ya, siapa yang akan menyindeni wayang kita ini? Wes, apa-apaan kalian semua ini? Biarkan iki diurus oleh Pak Dalam. Bisa-bisanya segala kekurangan laku. Ini kamu bercerita Semar menjadi raga. Semar ini saja bingung. Tidak bisa. Katanya segala nggak akan pernah kekurangan laku. Ya soalnya, bukan gak bisa atau kekurangan lakon. Tapi kalau Semar nitis, mencari raga, itu harus nitis pada siapa? Merasuki raga siapa? Kalau Rama memasuki raga Kresna, Wibisana nitis pada Harjuna. Nah kalau Semar, dari zaman Ramayana sampai Baratayuda, Semar ya tetap Semar. Dan nitis, dan mencari raga, dan berganti. Iya, sudah tahu. Kalau sudah tahu, kenapa masih ribut? Tapi apa yang tidak bisa dibuatkan wayang lain? Wayang baru gitu? Kan hanya wayang toh. Lalu akan dinamai siapa? Kamu, apa sulitnya? Namakan saja dia Simur atau Samar. Nama Semar dan juga wujudnya itu ya punya makna, bukan sekedar nama dan wujud. Laras. Wayang itu ya tetap wayang. Buto Cakil saja bisa diganti nama jadi Gendir Penjalin. Masa Semar tidak bisa diganti jadi Samar? Mesti bisa toh? Kalau begitu, kamu saja yang cerita lagi tuh. Apa? Iya, sebaiknya kamu yang mendalam Tom. Aku. Iya Tem, kalau kamu jadi dalang, kamu tidak hanya bisa kredit kompor dan wajan atau kacamata, tapi kamu juga bisa kredit rumah. Lantas, bagaimana dengan kalian semua? Aku kan hanya tukang sarung. Diajak main ke sana ya main, diajak main ke sini ya main. Kalau nggak diajak juga nggak apa-apa. Ya tapi aku tidak setuju. Dan lagi ya Tem, jadi dalang itu tidak mudah. Memang, tapi bukan berarti kamu tidak bisa toh. Kamu kan bisa berlatih mulai sekarang. Biar nanti aku yang menemui Ki Bekal akan aku katakan bahwa kamu sanggup membuat cerita tentang Semar mencari raga. Selentom nggak akan pernah kekurangan lakon. Pokoknya aku tidak setuju. Ya, nggak usah jualan yuk. Ya kalau saya nggak jualan, anak saya mau dikasih makan apa? Ya dikasih makan nasi. Masa mau dikasih makan dulu? Nah, belajar tiran yuk. Kalau mau nggak apa-apa yuk, mau ngirit. Ngirit kan kamu. Kamu ini mau beli apa enggak? Kalau enggak ya minggat. Kamu itu yuk, jualan kok nggak ramah. Kalau kamu galak kayak gitu, siapa yang mau beli yuk? Senyum. Kalau
penjual itu memberi bonus, ini malah pembeli. Kalau daganganmu itu ingin laris, baksomu itu tulis pembeli mendapat bonus mijit, bukan malah pembeli disuruh mijit. Kalau matamu itu yang pegel, sini saya pijitin. Tapi kalau disuruh mijit punggung, nggak mau yuk. Yang nyuruh itu siapa? Saya itu cuma minta tolong. Kalau kamu udah mau, ya sudah. Sama aja yuk, nyuruh atau minta tolong, hasilnya sama. Kamu nih mau beli apa ngajak ribut? Saya mau beli yuk. Kamu ngajak ribut. Kalau beli apa? Cepet. Ini nasi, ini ketan, ini rondo royal, ini. Anu yuk, jepitan. Jepitan opo? Jepitan cangkem. Kamu nih mau beli apa enggak? Beli yuk, beli nasi. Opo sih selengkemiku? Isan dalam. Apa bener? Besi desa ini jadi pakai pertunjukan wayang. Tanya itu ya, satu-satu. Tanya satu saja belum dijawab, sudah tanya yang lainnya. Lah iya, besi desa ini jadi pakai pertunjukan wayang atau enggak? Ya gitulah. Kamu nih tanya kok malah dimanja. Kok ngomong? Jawab. Kalau saya nggak tahu, saya harus jawab apa? Tapi, apa ya sih selengkemiku? Isan dalam. Tapi kalau besi desa ini nggak pakai pertunjukan wayang, ya sepi ya. Cegah, kayak saya kurang garam. Buat saya, yang jelas ya, menambah pendapatan. Besi desa tahun kemarin, pendapatan saya meningkat 2 kali lipat. Tapi ya itu, paginya saya tewas. Badan pegel-pegel, ngantuk, loyo, terpaksa ada jualan 3 hari. Pendapatan meningkat 2 kali ya, nggak jualan 3 hari. Apa karena hukum 2 kali, terus nggak jualan 3 hari? Untung 2 kali, tapi terpaksa ada jualan 3 hari. Itu namanya rugi 1 hari. Untung 2 kali, goblok. Yuk, beli nasi yuk. Apa sih selengkemiku? Isan dalam. Kalau bisa ya bisa yuk. Tapi kalau baiknya, aku udah tahu. Perkara baik atau enggak ya bukan urusan saya. Urusan saya ya itu, si selengkem. Isan dalam apa enggak? Itu urusan Pak Bekal yuk. Hah? Mau ada pertunjukan wayang? Ya syukur, udah ada pertunjukan. Ya biarin. Aduh, selentok itu kelewatan. Selengkem lagi. Oh, udah, gak usah dibicarakan. Selengkem mau koprol. Ya lihat, ujungnya kembali. Ya lihat, bukan urusan kalian. Yo, saya mau ngomong itu. Urusan kampung saya, bukan urusanmu. Padahal kan sudah berpengalaman saja bingung. Karena lakon yang diminta kamu beli itu sulit. Dan belum pernah ada. Oh, selalu kamu berani-beraninya mau menggantikan. Hah? Dalam itu ya goblok. Bisa-bisanya dalam kekurangan lakon. Atau saya tahu sekarang kenapa Pak Dalam belum mengumumkan pementasan itu. Lakon itu kan sulit kan katamu, dan lakon itu belum pernah ada. Pasti Pak Dalam hanya menggunakan beberapa waktu. Nanti kalau tinggal 2 atau 3 hari, Pak Dalam mengumumkan sudah mendapatkan ceritanya. Lakonnya, tapi ya itu bayarannya. Pasti. Dasar Dalam, gak pernah kekurangan lakon. Yuk, kamu itu ngerti wayang nggak? Tahu lakon wayang nggak? Semar itu dari zaman Ramayana sampai zaman Baratayuda ya tetap Semar yuk. Beda dengan Wisnu. Kalau Batara Wisnu di zaman Ramayana menjadi Prabu Rama, di zaman Baratayuda menjadi Prabu Kresna. Tapi kalau Batara Ismaya ya tetap Semar yuk. Semar itu bukan sembarang wayang. Wayang itu ya tetap wayang. Dalam itu ya udah pernah kekurangan lakon. Wah, kayak drama ya, dibicarakan terus datang. Mari Pak Dalam, silahkan. Ada nasi, ketan, rondo royal. Ini ketannya enak loh Pak Dalam, impor. Padahal, kalau menurut Padalang, Semar itu kamu harus mencari raga, nitis. Itu harus masuk raga siapa Padalang? Sejujurnya aku nggak tahu. Semenjak pertama kali aku melihat wayang, sampai aku menjadi dalang, aku belum pernah dengar cerita seperti itu.
Mungkin saja karena pengalamanku yang kurang, jadinya aku tidak pernah tahu kalau pernah ada lakon seperti itu. Tapi mungkin juga tidak pernah ada lakon seperti itu. Dalam pengukuran lakon. Sejujurnya ya, aku tidak tahu atau malah tidak bisa kalau harus melakukan cerita itu. Maksud Padalang? Aku sendiri bingung. Kalau lakon itu memang ada, aku tidak tahu dalam kakawin apa lakon itu pernah dituliskan. Dan kalau lakon itu memang belum ada, aku juga tidak tahu apakah sebaiknya lakon itu tetap ada atau tetap tidak pernah ada. Loh, maksud Padalang? Semar itu wayang yang aneh. Dia dewa, tapi dia juga rakyat jelata. Sebagai dewa, ia tak berada di kayangan. Sebagai rakyat jelata, dia punya kekuasaan kedewataan. Tak ada seorang dewa pun yang mampu mengalahkannya. Apalagi hanya seorang raja. Dia dikatakan laki-laki, tapi menyerupai perempuan. Dia dikatakan perempuan, tetapi dipanggil sebagai Romo. Satu hal yang jelas bagiku hanyalah Semar itu bijaksana. Mungkin karena itu Semar diciptakan buruk rupa dan tidak jelas jenisnya. Tapi bukankah kebijaksanaan itu tidak mengenal dari pangkat, derajat, jenis kelamin, dan ketampanan, tapi hanya mengenal dari ketulusan hati dalam bersikap? Kalau begitu, lebih baik lakon ini tidak pernah ada. Loh, yuk, kembaliannya. Saya utang dulu. Edan, biasanya yang utang itu pembelinya, ini malah penjualnya. Padahal orang tadi pada kemana? Itu loh yuk, ke sana. Loh, yuk, ke sana loh yuk. Nanti ditagih. Aja. Siapa yang kamu bawa itu? Tole, anaknya si Seletem tadi pingsan, jatuh di senang gabus. Ayo kita bawa. Padalang, belum pada datang. Ya seperti yang kamu lihat. Bagaimana anakmu? Kakinya patah, tidak bisa bergerak. Sebaiknya kamu bawa ke kota sebelum terlambat. Tapi itu masalahnya, pasti makan biaya. Tapi apa kamu juga tega melihat anakmu seumur hidup seperti itu? Seadanya kamu terima mementaskan kan? Tidak mungkin itu. Mungkin Lamis benar. Enggak, Padalang. Kamu jangan hanya diburu perasaan. Sehari yang tadi omongan orang telah membingungkan. Aku sudah tidak bisa menjelaskannya. Tapi tadi malam kamu... Iya, Pak Lamis. Sedikit pun aku tidak pernah berasrat mengatakan kedudukan Padalang. Jangan kamu dikalahkan kebingunganmu, Tem. Anakmu kini membutuhkan tenaga begini dengan ini. Masih ada sepetak tanah, secuil sawah, mungkin bisa dijadikan jalan keluarnya. Dan kalau tidak, Nah, apa katamu sekarang? Cerita belum dikarang, Semar baru sudah dibuatkan. Itu berarti kamu harus... Anakku sudah menjadi korban kan? Itu yang namanya kualat. Sudah aku
desa. Dan kalian juga mestinya tahu betapa sulitnya merangkai cerita itu. Betapa sedihnya saya ketika penduduk desa tidak mendapatkan hiburannya. Akan tetapi, betapa sulitnya merangkai cerita Semar Mencari Raga. Ketika aku dengar dari omongan orang bahwa Selentem akan menggantikanku mendalam, aku bisa bernapas sedikit lega. Setidaknya warga desa bisa mendapatkan hiburannya kembali. Tapi padahal belum lagi cerita di Karang, anaknya si Selentem telah menjadi korban. Tidak ada anak Selentem jadi korban. Tidak ada hubungan antara pewayangan dengan kehidupan kita. Wayang itu diciptakan oleh manusia. Mereka tidak berhak untuk mencampuri kehidupan kita. Siapapun bisa terpleset, jatuh di sendang gambus. Bukan karena Semar, bukan karena Danyang penuh sendang, tapi karena sendangnya licin dan tebingnya terjal. Aku minta, sekarang kalian semua bantu Selentem. Anaknya butuh berobat dengan biaya tak sedikit jumlahnya. Aku berharap dibekal mau untuk melunasi semua pengobatannya. Tidak, Pak Dalang. Aku belum membuat ceritanya. Sebaiknya tetap Pak Dalang saja. Biar aku terima upah yang biasanya. Jangan kamu sia-siakan waktu yang ada. Belajar dulu menarikan anak wayang, mumpung masih ada waktu. Dan jangan lupa bahwa pemimpin itu
Sebenarnya abdi rakyat, kelihatannya saja mereka memimpin. Tapi sebenarnya mereka itu pelayan masyarakat. Jadi memang sudah sepantasnya kalau Semar yang baru tetap rakyat biasa. Hanya sebutannya saja. Bagaimana kalau sedikit dirubah? Begini maksud saya. Semar itu kan dipanggil Lurah Semar. Kalau saya lebih pas, lebih serem dipanggil Ki Bukel Semar. Atau Semarnya itu diganti sekalian, diganti langsung nama kedewataannya. Itu kalau saya. Soalnya menurut saya lebih pantas begitu. Jadi Semar yang baru nantinya disebut Ki Bukel Ismaya Jati, bukan lagi Ki Lurah Semar atau Ki Bukel Semar. Jadi sesuai antara nama dan wujud wayangnya. Tapi itu semua kalau menurut saya kita mencoba menghargai dewa. Begitu maksud saya. Yang mungkin sampai punya pertimbangan lain, kau sampaikan lain kali saja. Sekarang jualan kabar, apa jualan panganan yuk? Pokoknya diborong punya Padalang. Nantikan anak Padalang pada latihan toh. Daripada anak saya nggak bisa makan besok. Padalang, tadi saya habis di rumah Pak Bekal. Saya melihat Pak Bekal sedang mempermainkan wayang anyarnya, wayang barunya. Jauh daripada punya Padalang. Lebih ganteng, persis di mata. Nah, wayang anyarnya itu yang akan dijadikan wayang yang baru. Pokoknya diborong ya Padalang. Saya sudah tahu. Hah? Sudah tahu. Sudah tahu? Ya, Wah. sebelum rumah Pak Bekal, Kasidi tadi yang mengerjakan semua wayangnya datang ke sini lalu menceritakan semuanya kepada saya. Wow, apa tindakan Padalang sekarang? Cerita belum dikarang, Semar baru sudah dibuatkan. Itu berarti Semar harus menyesuaikan lakonnya dan Semar harus bersaling lupa. Akan dilaras, tidak butuh Semar mendem, setarik jatuh.
diluruskan. Orang boleh menciptakan dongengan, tapi tidak harus memasukkan hakikat keberadaan. Dalam Padahal harus bertanggung jawab. Kalau perlu, Santa mengurungkan pertunjukan. laras betul Pak Dalam. Sebagai wayang, Semar memang hanya tontonan, tetapi sebagai kebijaksanaan, Semar itu tauladan. Semua orang tahu itu. Di dalam wajahnya yang jelata ada kebijakan dewatanya. Dalam kesempurnaan kedewaannya ada kesederhanaan sebagai manusia biasa. Itu yang harus kita pertahankan, bukan keberadaannya sebagai wayang. Kurasa kau lebih tahu dari diriku. Lantas, apa yang harus kami lakukan Pak Dalam? Seperti biasa, menunggu selentak untuk mempersiapkan pertunjukannya. Aku mengerti kegelisahan kalian, dan aku juga hargai keberanian kalian dalam menentukan pilihan. Semar seharusnya tidak dipalsukan. Akan tetapi, bagiku Semar itu tidak ada. Semar hanya maya yang menghuni bagian pikiran kita. Yang nyata adalah Tole, anaknya Selentem. Yang apabila kita tidak mengusahakan pemulihannya, akan sulit hidupnya. Jika aku dihadapkan dengan situasi harus memilih Tole dan bukan Semar, itu akan aku lakukan. Karena tidak ada yang lebih penting dari kehidupan ini. Wah, semakin bertambah besar. Jadi Semaregan. Banyak orang yang tidak menyetujui pementasan ini. Belum lagi cerita mungkin bisa dikarang. Saya setuju. Ada kalanya hidup tidak harus mengikuti suara banyak orang. Tapi Pak Dalam setuju toh. Pak Dalam bayar. Nih, Terima kasih. Ada iya. lalu bagaimana dengan Semar dalam hidup yang baru? Begitu berbeda dengan nuansanya. Dunia berubah, hidup juga berubah. Semar yang dewata bisa menjadi Semar yang jelata. Semar yang jenaka bisa menjadi bahan tertawan bagi para penontonnya. Tapi anakmu jangan dijadikan bahan cemoohan bagi para tetanggamu karena kelumpuhannya. Sekarang kamu belajar dulu menarikan anak wayang, mumpung masih ada waktu. adalah apa yang terbaik menurutku. Itu yang aku dapatkan. Tapi ada yang terus menodongkan kecemasan kepadaku.
serahkan ke dalam penerimaan. Dan sekarang kebenaran yang dipatukan. Itu tidak di sini. 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 Aku tak bisa melakukannya. Ini adalah pengkhianatan kehidupan. Upaya menyingkirkan kebenaran. Akan aku pergelarkan ceritamu. Akan aku buka kedok Semar yang baru. Akan aku tunjukkan Semar sebagaimana pada mulanya. Aku mengerti kegelisahan Laras. Aku bisa menerimanya. Aku harap kalian juga bisa menerimanya. Pak Dalang, sebaiknya hidupkan saja. Gak perlu. Niatan pergelaran Laras akan mengurungkan ceritamu. Sekarang, aku minta kamu untuk pulang saja. Masih ada waktu latihan untuk besok. Aku minta hanya selentam untuk tinggal di sini. Aku ingin dengar cerita wayangnya dan juga cerita tentang anaknya. Di mana Semarmu yang baru? Sudah lincah kamu memainkannya. Apakah kamu juga akan memerankan keduanya? Apa yang kau mau dari Semar yang baru?
Bahkan jauh sebelum teriakan itu terdengar. Jadi bukan dia pembunuhnya. Lalu siapa? Hanya saja pelatih kamu itu. Bekalmu. Sekarang di mana Cacat Waras? Mungkin, barangkali masih di tempat kejadian. Ayo kita ke sana. Ayo. Persoalan ini perlu dijernikan. Bukan perlu, tapi harus. Dan bukan warga yang harus melakukannya. Mereka hanya menunggu jawaban, bukan yang menanggung kewajiban. Gila. Dan yang sakit, kita harus berusaha. Anaknya selantem, mungkin ada jalan lain. Kita tidak boleh menghentikan pertunjukan hanya karena dua peristiwa yang muncul saat bersamaan. Jangan mengada-ngada. Kita masih punya pekerjaan yang selanjutnya, kan? Maksudnya Pak Dalam? Kita harus melunasi janji Laras. Ia menginginkan Semar yang lama sebagai Semar yang sesungguhnya. Aku ingin kita menziarahi pada hari ke-40 kematian Laras dengan pementasan. Aku yang akan menggantikan dia dalam melakonkan cerita itu. Bagaimana seandainya Pak Dalang saja yang melakukan keduanya? Maksud saya lakon Laras dan lakon Selentem. Itu tidak bisa aku lakukan. Berapapun yang kau minta, aku inginkan Semar mencari Raka. Aku minta pada desa yang
Kalau begitu, ya aku yang ngurus yuk. Wah. Jalannya cepat kaya yuk. Kayak utang. Loh, dalam 1 bulan ada pementasan kaya. Apa itu berarti untuk berkali-kali lipat? Padahal itu yang kurang kerjaan. Pakai nasi. Coba dari dulu-dulu menyanggupi. Pasti kowe anaknya si Selentang garis patah kaki. Nilaras garis mati. Kalau saya tahu hidup bakalan begini, saya nggak minta dilahirin yuk. Tapi apa ya? Kematiannya Nilaras itu ada hubungannya dengan pementasan. Banyak orang yang membicarakan. Apa kalau banyak orang membicarakan itu berarti kebenaran? Kalau si Selentang membunuh, itu tujuannya apa? Kalau Pak Dalang itu melarang, Selentang bersedia mengurungkan pementasannya. Terus anaknya akan biayai dengan apa? Duit dari mana? Tapi bener ya, Pak Dalang akan menziarahi Nilaras dengan pementasan. Hah? Tanya, aja. Loh, Pak Bekal. Mau kemana Pak? Mau ke rumah Pak Dalang. Pak Dalang? Nah, no. Pak Dalang, no. Saya baru ke rumah. Apa ada yang perlu dibicarakan, Pak? Sangat perlu. Ini menyangkut ketenangan, kehidupan semua warga. Kematian Laras telah dikaitkan dengan pementasan yang telah direncanakan. Dan warga tetap mengira Selentanglah pelakunya. Dan aku dengar juga Pak Dalang akan merencanakan pementasan untuk menziarahi kematian Laras. Sampean takut aku dijadikan korban penganiayaan? Enggak, bukan itu. Tapi ini menyangkut ketenangan kehidupan semua warga. Aku ingin pentas Selentang dibatalkan. Dan aku pasrahkan pada Pak Dalang lakon yang hendak dimainkan dalam penutupan bersih desa nantinya. Tidak harus Semar mencari raga. Sekarang persoalannya sudah bukan Semar mencari raga lagi, Maksud Pak Dalang, tapi juga Tole. Anaknya Selentang yang butuh biaya. itu bisa menjadi tanggungan desa. Kalau perlu, biar aku sendiri yang nantinya membiayai. Asal kehidupan semua warga tentram kembali. Hah? Pak Bekal? Pak Bekal gimana toh? Saya nggak kenal Pak Bekal. Kalau memang udah jadi pentas, kesempatan saya mendapatkan untung hangus hilang sama sekali. Yuk! Kamu itu jangan hanya mementingkan kepentinganmu sendiri. Apa ada orang yang nggak pernah memikirkan diri sendiri? Coba kamu pikir, Pak Bekal menginginkan pentas 1 kali hanya karena melihat warganya tidak tenang. Jadi bukan karena warganya tidak tenang, tapi Pak Bekal tidak tenang. Baik, kita bicarakan di rumah saja Pak Dalang. Terserah Pak Dalang. Mau di rumah Pak Dalang atau di rumah saya? Ya sudah, di rumah Bapak saja. Ayo. Yuk! Kamu itu yang hormat sama Pak Bekal. Penghormatan yang diberikan, penghormatan itu yang diciptakan. Kalau memang tidak pantas dihormati, ya tidak usah dihormati. Buat apa menghormati di depan, tapi bukan di belakang. Tapi setidaknya yuk, orang hidup itu perlu menjaga, jangan sampai menyinggung perasaan
Pasti serendam. Cari yang menemukan dia. Ayo, Tunggu. Kita memang tahu. Desa kita. Tapi kita harus tidak berhenti untuk mengembangkan diri.